Sebenarnya ketika orang taat, di dalam taat itu ada maksiat. Ketika dia merasa dirinya taat, itu dia bermaksiat kalbunya. Dalamnya maksiat, luarnya maksiat, dalamnya taat. Begitulah terus. Nah, kita yang mana nih? Ketika negara yang maju, Norwegia, tahu? Itu negara yang paling gede pensiunannya sedunia. Ngalahin Amerika, ngalahin semuanya. Tapi sekarang hancur. Maka saya mau kasih tahu, di negeri ini ada wali-wali sejenis itu. Sejenis orang-orang ini. Ya, mungkin di atas kutub lagi, gaus. Wallahu a'lam. Jadi kenapa Syekh itu jadi mursyid? Karena dia setelah menjalani jalan hidayah. Tirai penghalang antar aku dannya. Teman-teman semua, hijab itu banyak. Hijab itu dibagi dua. Penghujung kitab dari Jami' Usul Aulia, kepada Imam Ahmad Khurshanawi, muhaddis, tapi mursyid Naqsyabandi. Jadi kitabnya setebal ini, tapi intinya cuma satu paragraf di akhir. Apa kata beliau? Hijab kepada Allah itu ada dua macam. Satu macam 70.000, satu macam 70.000. Satu macam pertama an-nur, satu macam kedua az-zulmah. Saya pernah nyebutin itu ya. Cahaya dan kegelapan. Cahaya itu taat, kebaikan, kesolehan. Kegelapan itu maksiat. Jadi orang yang taat dan maksiat ini terhijab kepada Allahnya sama. Maka nanti coba lihat, ada orang taat belagu, sok suci. Ada orang maksiat dikit-dikit nangis. Sebut nama Allah nangis, istighfar nangis. Namun duluan mana yang nyampe nih? Kira-kira gitu. Nah, saya udah sering bahas ini mungkin lebih 5 kali. Ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang salat. Salat taat ya? Dia taat secara zahirnya, tapi kalbunya terhijab karena merasa taat. Orang yang maksiat ada dua juga. Ada yang maksiat tidak tahu cara keluar dari maksiat, tidak tahu cara kembali kepada Allah, tidak tahu cara tobat. Ada yang tahu cara tobat. Ini yang dikatakan oleh Imam Mu'tazilah, kalau yang maksiat itu orang alim, maka nggak masalah karena dia tahu cara tobat. Tapi kalau yang maksiat itu orang jahil, dia akan mikir ya sudahlah, hancur sekalian gitu. Yaudah nikmatin aja deh gitu. Ini kacaunya di situ ya. Nggak tahu cara pulang. Nah, hijab kita yang mana? Setiap hari kita kena hijab itu. Dan hijab maksiat itu sebenarnya ketika orang taat, di dalam taat itu ada maksiat. Ketika dia merasa dirinya taat, itu dia bermaksiat kalbunya. Mungkin dia nggak maksiat secara zahir. Berilmu, ilmu itu hijab nur. Orang mengira ilmu mulia semua, belum tentu. Ketika dia berilmu, dia merasa lebih pintar dari orang lain. Satu orang, jadi saya merasa lebih pintar dari antum satu orang aja nih. Udah, saya langsung kemudian terhina di hadapan Allah. Itu sebabnya kenapa kita kalau ngaji kita istighfar dulu, baca Fatihah dulu, supaya itu bisa dikondisikan kalbunya, nggak merasa pintar. Jadi pintar itu hijab nur, tapi di dalamnya jadi itu kayak berlapis, luarnya gelap, dalamnya cahaya. Luarnya cahaya, dalamnya gelap. Luarnya taat, dalamnya maksiat. Luarnya maksiat, dalamnya taat. Begitulah terus. Nah, kita yang mana nih? Bijak-bijak aja berhijab ya. Baik. La yashu idza sahan nas. Apa karakternya kalau sudah berkurang hijabnya? Tadi hijabnya 70.000 loh. Seorang nabi saja itu terhijab. Apalagi kita. Nabi Musa karena masih terhijab, Allah tidak izinkan melihat hatta cahayanya, nggak diizinkan. Apa kata Allah? Lihat ke gunung itu, jika gunung itu tetap bertahan, maka engkau bisa melihatku. Lalu Allah memperlihatkan apa ke sana? Cahayanya, hancur nggak gunung? Nabi Musa pingsan. Jadi beliau nggak melihat cahaya, hanya pantulan cahaya di gunung, udah pingsan. Itulah hijabnya Nabi Musa. Nabi Muhammad hijabnya saat di arsy. Falamma qaba qausaini aw adna. Atau summa dana fatadalla. Jaraknya cuma dua busur. Tapi dua busurnya Allah. Bukan dua busurnya
kita. Itu hijab terdekat hamba Allah dengan Allah. Itu hijab Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi ketika bertemu Allah di Arasy itu ada jaraknya segitu doang. Nah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu di bawahnya. Ntar Nabi yang lain di bawahnya. Kita nggak tahu di mana nih. Semoga kita nanti ngikutin Nabi Muhammad SAW. Amin, ya. Banyak-banyak sholawat. Apa karakter kalau hijab sudah terbuka? Meskipun tidak semua, la yashu idza sahannas. Ketika orang lalai, dia nggak lalai. Gitu. Orang lagi asik cinta dunia, dia nggak asik cinta dunia. Dia lagi di dunia, tapi nggak asik dengan cinta dunia. Nah, ini dia nih. Mereka itu adalah boleh disebut poros-porosnya wali di muka bumi, yang mana apabila aku ingin memberikan suatu bala bencana di suatu negeri, disebut saja nama mereka, maka aku akan menjauhkan bala itu dari negeri itu. Kira-kira teman-teman, Singapura udah resesi, Jepang udah resesi, Singapura bulan lalu 40% minus, Jepang 28% minus. Itu kapan sih gitu ya? Tanya ke ahli ekonomi ya. Negara sekitar udah hancur semua nih. Indonesia kita kemarin bulan lalu minus 5% atau kurang. Berarti masih dijaga Allah nggak? Padahal kita ngerasa susah ya? Atau ngerasa biasa aja? Yang biasa aja. Kira-kira ketika negara yang maju Norwegia, atau itu negara yang paling gede pensiunannya sedunia, ngalahin Amerika, ngalahin semuanya, tapi sekarang hancur, resesi semua. Negara kita resesi paling dikit-dikit gitu doang. Maka saya mau kasih tahu, di negeri ini ada wali-wali sejenis itu, sejenis orang-orang ini, ya. Mungkin di atas kutub lagi gaus, wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, ya. Allah, mereka lah yang Allah beri hidayah, fabihudahu muqtadu, ya. Fabihudahu muqtadih, ya. Maka dengan hidayah mereka hendaklah kalian ngambil pedoman, ya, ngambil petunjuk. Apa kata beliau? Fal masyayikh lamahtadu ahallu lil iqtida' bihim. Para masyayikh itu ketika mereka menjalani jalan hidayah, barulah saat itu mereka berhak untuk diikuti. Jadi kenapa syekh itu jadi mursyid? Karena dia setelah menjalani jalan hidayah, ya. Waju'ilu, ya, a'immatal muttaqin, dan mereka menjadi para imam orang-orang bertakwa. Nah, meskipun antum nanti nggak bergelar syekh mursyid, tapi makomnya kalau bisa nyampe. Amin. Mau nggak? Makom kolbu para wali, mau nggak? Walaupun kita nggak perlu ditulis syekh mursyid, gitu, nggak perlu kan? Nggak perlu antum itu dapat gelar doktor, profesor sebenarnya. Yang penting ilmunya dapat profesor, bisa nggak? Semoga bisa. Apa kata beliau? Sir, rahasia seorang salik itu sebutan murid untuk dalam tradisi sufi, supaya sampai ke makom kewalian ini. Anna salik ma'murun bisiyasatin nafsi mubtala bisifatiha. Bahwasannya murid diperintahkan untuk bersiasat dengan dirinya. Lagi jam 3, jam 4 tuh dirinya pengen tidur apa? Tidur. Nah, siasat dengan diri gimana? Ya dilawan tidurnya. Ketika Senin, Kamis, makanya pengajian kita bukan hari Senin, bukan hari Kamis. Lemes pastinya. Itu orang banyak makan, siasat dengan diri apa? Puasa. Gitu. Di saat orang asik ngomongin politik yang negatif, dia ngomong politik yang positif. Kayak gitu, ya. Nah, itu siasatun nafs. Mubtala bisifatiha, karena si murid diuji dengan sifat-sifat nafsiyah. Nah, ibtila itu adalah hadiah dari Allah. Bukankah ujian skripsi bagi orang-orang kampus itu ditunggu-tunggu? Ya, saya paling kecanduan dulu ujian skripsi, ujian disertasi, tes itu paling seneng. WIP itu paling seneng. Walaupun teman-teman saya pada nggak seneng. Tapi teman-teman yang nggak seneng itu, walaupun nggak seneng, dia menginginkan nggak?
Tuh. Walaupun kita nggak ingin diuji, tapi kita mesti diuji gitu. Kira-kira begitulah. Seorang murid itu senantiasa digembleng agar mempunyai sifat sidik dalam bermuamalah sehingga jiwanya mutmainnah. Ya. Mutmainnah itu yang kita sebut jiwa konstan, stabil. Jadi dia itu udah nggak akan begini-gini lagi. Bukan berarti dia nggak pernah maksiat, bukan berarti dia nggak akan pernah berbuat salah, bukan. Tapi di dalam dirinya itu ada kestabilan. Nah, ini yang mau kita cari. Nah, ada rasa sejuk, rasa panas, rasa nyaman, tidak nyaman di saat kita taat dan maksiat. Orang sama maksiat ada nggak kenyamanan nggak di hatinya? Ada kayak gitu, kayak enak. Ketika taat ada kenyamanan, bolak-balik begitu. Ini mau ditanggalkan tuh sisi nafsiyahnya. Kalau sudah begitu, walaupun dia nanti taat, dia nggak akan GR. Ketika dia maksiat, dia tidak akan kehilangan akal untuk pulang. Dia tahu jalan pulang. Nah, inilah dikatakan di dalam ayat ini, sebagaimana anak itu adalah bagian dari diri orang tuanya secara biologis, wa tasiru hadhil wiladah anifan wiladah ma'nawiyah, maka murid pun ketika digembleng sama gurunya itu juga menjadi anak rohani. Gitu. Jadi kita punya guru rohani, maka itu adalah ayah rohani kita. Yang tidak ulama dan tidak mengenal dengan, bahkan ulama kiai juga masih begitu. Itu paling doain semoga kamu sukses. Anaknya menjadi apa nih? Dokter, arsitek. Paling gitu doang, bisnis. Tapi jarang orang tua yang mengatakan, saya doakan kamu selamat dunia akhirat, masuk surga bersama Nabi. Itu nggak ada gitu. Ada nggak? Nggak ada. Yang begitu doain siapa? Guru. Hanya guru yang mendoakan si muridnya supaya selamat sampai ke akhirat. Sampai beberapa guru kita bilang, ente nanti di mana saya cari di akhirat. Sampai ada begitu ngomong. Itu lebih dari orang tua nggak? Maka mohon maaf, sayangnya orang tua biologis terkadang hanya sifatnya materi. Anaknya bisa dieksploitasi kan nih, jadi sumber duit, gitu. Nauzubillah min dzalik. Padahal suksesnya orang tua ketika anaknya jadi mahar masuk surga.